Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yassir wa yassir amri wa qaddatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni fahma wa ilma wa hikmata wa aqdirahmatika ya Allah. Alhamdulillah, segala puja-puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita pada pagi hari yang cerah ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan bagian dari Allah. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, ibu apa kabar semuanya ini? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ini wajah-wajah habis Ramadan ya Bu ya. Habis Ramadan juga sekarang udah pertengahan Syawal ya Bu. Alhamdulillah. Kali ini kita mengadakan acara Yayasan Bunyan ya Bu ya. Mengadakan acara halal di halal Yayasan Bunyan. Sebelum saya mulai ceramahnya, kita kami dari pengurus pembina Yayasan Bunyan mengucapkan Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin segala sikap kata perbuatan kami yang selama bersama ibu pasti ada mungkin kata sikap perbuatan yang tidak berkenan, tolong dimaafkan lahir dan batin. Ya, kita betul-betul di bulan Syawal ini fitri ya Bu ya. Nah, Ibu sebelum nanti kita acara halal ada acara makan-makannya, kita boleh sebentar ceramah umum ya Bu? Ya, boleh nggak Bu, saya izin dulu nih. Ya, kata Ibu, Fadil lama banget ngobrolnya ini, saya udah lapar. Enggak ya Bu? Sebentar aja. Maksudnya ini ada santapan rohani sedikit, kalau nanti ada santapan jasmani. Ada makan, ada minum, yang namanya juga halal bihalal ya Bu ya? Ada halal bihalal itu yang tadi nggak boleh makan siang, kalau bulan Syawal boleh makan siang. Di Ramadan itu nggak boleh tuh, karena halal. Bulan Syawal kita makan. Itu kalau itu puasa Syawal. Tapi kalau itu sudah selesai puasa Syawal atau kodoknya, boleh kita misalnya hari ini halal bihalal kita makan misalkan. Itu makanan jasmani. Sedikit mengenai makanan rohani. Gimana Ibu? Bagaimana sih Bu kiat istiqomah setelah Ramadan? Ibu ya, Bu kalau Ramadan semangat nggak Bu? Semangat. Setelah Ramadan semangat nggak Bu? Semangat. Semangat nggak Bu? Semangat. Allah lakukan sama kayak anak murid juga ya Bu ya. Iya, jangan mengulang masa lalu ya Bu ya. Dikatakan semangat. Mau semangat nggak Bu? Baik ya Bu ya. Nah, apa saja kiat supaya kita istiqomah di bulan Ramadan? Ya Bu ya, kita pahami ya Bu ya, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah ya Bu ya, yang amal yang terus menerus dikerjakan meskipun sedikit ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kita harus pahami Bu ya, ketika selesai Ramadan bukan berarti selesai amal, karena di sini katakan amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi pas waktu Ramadan semangat tarawihnya, semangat tahajudnya. Sekarang ibu-ibu habis Ramadan tahajudnya masih jalan nggak Bu? Jalan ya Bu ya. Walaupun cuma 2 rakaat 1 witir tapi tetap jalan. Pas waktu bulan Ramadan tarawihnya 8 rakaat 3 witir atau yang 22 rakaat ya 23 rakaat, semuanya kita kerjakan kuat semangat. Tapi setelah Ramadan jangan sampai lewat. Jangan sampai enggak sama sekali tahajudnya ya Bu. Walaupun cuma 2 rakaat 1 witir lanjut. Sedekah di bulan Ramadan tetap lanjut ya Bu ya. Nah, bagaimana kiatnya Bu? Yang pertama Bu, ini ada beberapa cara Bu supaya istiqomah. Pagi tadi saya kasih motivasi itu ya Bu ya. Salah satu bentuk kita sujud pada Allah itu adalah bersikap istiqomah. Ibu baca apa motivasi pagi tadi pagi? Dan saya jam 3-an Bu, saya udah bangun saya kirim ke Ibu ya kan. Nah, Masya Allah, itu salah satu bentuk syukur kita itu dari istiqomah. Karena istiqomah itu berarti amal ibadah kita itu terus menerus. Bu, Allah itu adalah bukan hanya di bulan Ramadan saja kan? Kita ibadah bukan di bulan Ramadan saja, di bulan Syawal ya, di bulan lainnya Allah itu tetap kita ibadahi ya Bu ya. Tempat kita kita sembah, kita ikuti, kita taati. Ini ya
cara kita istiqomah. Ya, setelah Ramadan membiasakan diri sholat malam. Tadi saya katakan ya Bu ya, bisa karena biasa adalah kalimat yang tepat ditanamkan pada orang-orang yang ingin rajin beribadah. Jadi nggak apa-apa Bu, 2 rakaat 1 witir, mau 4 rakaat 3 witir silahkan. Apalagi jangan sampai lewat. Sekarang kan ibu mau jam 4 tahajud selama masih bisa. Ya Bu ya, masih bisa jam 4 masih bisa. Jam 4 masih bisa. Sekarang subuh itu jam 4:30 lewat 6. Ya, 4:30 lewat 5 lah ya Bu ya. Masih bisa ya Bu ya. Yang pertama. Yang kedua sabar. Ya Bu, sabar dompet daripada kosong. Ya Bu. Dapat daripada lebar semua ya Bu ya. Dapat kosong ya Bu ya. Mana sempit ya Bu ya isinya ya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang apa lagi? Biru ya kan. Sekarang betul-betul lebar ya. Sampai ATM pun minta maaf. Maaf, Anda tidak mencukupi. Sampai ATM pun lebaran ya Bu ya. Setelah seminggu lebaran saldonya di ATM pun minta maaf ya kepada kita. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nah, berarti harus sabar Bu. Sabar. Udah gitu ya, pas awal mudik, aduh, senang banget ya, semuanya dibagi-bagiin. Waduh, dari ponakan, cucu, dari semuanya satu kampung lah kalau bisa ya Bu ya. Sampai pulang dari Ramadan, maksudnya pulang Lebaran, pulang mudik, ya, sampai ke rumah, telepon bunyi. Sudah bayar listrik, ya Bu. Buka dompet, lebaran juga lebar, ya Bu. Kemudian setelah itu anak-anak mau sekolah, SPP belum dibayar, Bu ya. Nah, kenapa lagi Bu? Udah beras sudah selesai ya Bu. Nah, berarti jangan sampai ya setelah kita Ramadan itu kita kan latihan emosi ya Bu ya. Jangan sampai habis lebaran habis itu selesai. Makanya Ibu kalau nggak sampai pas lebaran Bu. Sama suaminya. Sama suaminya maaf ya papi, ayah, ya, dedi, ya Bu ya. Kita suami-suami senang banget sih. Pas udah sore hari, waduh selesai lebarannya ya Bu. Ini mana berantakan udah pulang lagi aslinya ya. Jadi namanya menahan emosi bukan hanya sekedar di Ramadan. Seterusnya di bulan-bulan lainnya menahan emosi, jadi ya. Jadi jangan sampai kita hilang kesabaran. Nah, latihan yang dilakukan harusnya membekas di hati dan menjadi watak permanen ya dari kita sendiri. Lanjut Bu, ikhlas dan berserah diri Bu. Jadi kita berikhlas juga apa yang dirasakan oleh Allah. Kadang-kadang kita mohon maaf misalnya kan kita mendengar kabar anaknya guru kita Mubarak ya dapatkan musibah gitu ya. Siapa yang menginginkan ya Bu ya? Kita semuanya kan pengennya kan kita itu lurus-lurus aja, senang-senang aja, bahagia-bahagia aja. Tapi namanya kita juga semuanya dalam kendali Allah. Kita semuanya dalam genggaman Allah. Jangankan kita apa yang ada di langit dan di bumi semuanya dalam genggaman Allah. Kenapa Bu? Apalagi kayak kita paling yang kecil, bukan kayak yang kecil sini yang kecil nih, semuanya tinggal di bumi. Bumi itu Allah di arsy kecil sekali. Semuanya genggaman Allah. Yang berkenan mesti kita adalah Allah. Ketika kita ada ujian dan musibah katakanlah la haula wala quwata illa billah, ikhlaskanlah. Ya Allah aku ridho, ya Allah setelah aku ridho, aku minta bantuanmu, aku minta jalan keluar, aku minta kekuatan kepadamu. Jadi insya Allah ya Bu ya, setiap kita pasti ada ujian, setiap kita pasti ada kesedihan, tapi di balik kesedihan, kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, setelah itu ikhlas ya Bu ya, Bu supaya Bu ada anak kecil Bu ingat emaknya nih. Nah, ingat atau saat tadi sedih memang kehilangan orang yang kita cintai. Kita pada ingat sekarang ya orang tua kita ya kemarin itu saya juga waktu lebaran sempat jadi juga jarak kubur ya Bu ya. Itu kadang-kadang kuburan itu sepi, kemudian berapa sih lebarnya ya Bu ya. Nah, semakin kita ingat kematian gitu ya, kita melakukan itu kita lakukan dunia ini tidak berarti kecuali amal ibadah akan dihitung menyelamatkan kita. Jadi kita perbanyak amal soleh kita karena ada 3 hal yang akan menemani kita ya Bu ya, yang tidak putus amalan kita. Yang pertama tadi adalah ilmu yang bermanfaat, anak
sedekah jariah, dan doa anak yang soleh atau soleh. Ini yang kita tinggalkan. Makanya ibu menyekolahkan anak-anak di sini pada dengan tepat, karena anak diajarkan baca Qurannya, diajarkan bersalawatnya, diajarkan ya doa-doanya, diajarkan zikir-zikirnya. Karena itulah aset kita. Kita semuanya akan pulang. Gak ada yang abadi kan Bu? Tidak ada yang abadi, semuanya akan pulang. Masalahnya itu daftar tunggu. Jangan bilang yang sakit itu duluan, ada yang sakit juga duluan. Ada yang bilang yang kuat, jangan bilang duluan. Ya, tapi ada juga yang muda, bahkan baru lahir. Ya, semuanya memang sudah ada garisnya. Jadi dengan kematian itu akan menyelamatkan kita supaya kita bersiap. Bu, teruslah belajar membaca. Karena kemarin kan saya bilang sama Bu Upi, tolong hubungi wali-wali murid. Siapa yang khatam satu kali khatam, kalau satu juz ya, mungkin bisa ya. Satu kali khatam 30 juz berarti ya. Silakan hubungi Bu Upi, akan dikasih hadiah oleh Yayasan Bunia. Ada nggak Bu? Kata Bu Upi, Bu Fadila nggak ada yang jadi saya Bu. Kenapa Bu? Ya Allah ya Rahman. Pak Toha katanya 10 kali khatam. Ya Pak Toha. Ya, ibu-ibu rata-rata 3 kali khatam. Ya, kebetulan saya alhamdulillah 4 kali khatam 9 juz. Ya, nah ada yang 5 kali khatam, ada yang 7 kali khatam. Ya, yang paling besar adalah Pak Toha. Ya, Pak. Nah, kan Pak Toha laki-laki nggak repot Bu. Ya. Ini juga yang ada juga yang 3 kali khatam, ada juga Bu Guru juga ada yang 2 kali khatam, ada juga yang 4 kali khatam, ada juga yang 7 kali khatam. Ibu ada 1 kali khatam. Padahal udah disiapkan loh hadiahnya. Saya bilang Bu Upi, Japi, nanti Japi ke ibu ya, atau nanti kasih tahu orang tua. Udah saya bawa loh Bu hadiahnya. Berarti Anda pun beruntung, ya Bu. Padahal cuma hadiah dunia doang Bu. Berapa sih hadiah itu ya Bu ya? Ibu-ibu bisa lebih dari itu yang dapatkannya daripada dari Yayasan Bunia ya Bu ya. Tapi maksudnya itu supaya kita itu ada rasa ya semangat, ada rasa penghargaan karena bikin program. Karena pas waktu kita Ramadan kemarin, waktu kita pahit Ramadan kemarin, waktu di kuliah duha di bulan Ramadan kemarin kita jadi sampaikan Bu semangat membaca Al-Qur'annya. Insyaallah berarti itu belum beruntung. Tetapi tidak ada sia-sia. Itu kita baca Quran kan? Semuanya dihitung sama Allah. Satu huruf ya itu 10 kebaikan. Lagi di bulan Ramadan itu berlipat-lipat pahalanya. Lanjut ya Bu. Ingat dengan Rasulullah Bu. Kalau kita sekarang enak ya Bu. Bicara makanan bosan, datang makanan. Ya nggak Bu? Ibu pengen jilbabnya bagus nih daripada mani kok. Ibu ini pencet kemudian ada yang banking datang COD ya nggak Bu? Dulu ya Allah Bu orang terkena apa naik kereta panas-panasnya nggak Bu? Sekarang mencet-mencet ya oke datang nggak Bu ke rumah? Akhir ya Bu. Ya Allah Bu, zaman kita sekarang fasilitas sangat banyak, kemudahan sangat banyak. Seharusnya kita lebih banyak lagi ibadahnya, mudah lagi ibadahnya. Kita jangan tayangan ceramah, tayangan YouTube, banyak kan Bu ya? Nah seharusnya kita lebih banyak lagi. Itu bisa ceramahnya, itu bisa maksud saya mendengar ceramahnya, YouTube dan sebagainya. Jangan sampai waktu-waktu kita tuh udah banyak kemudahan kita lalai. Ingat pujian Rasulullah. Dibandingkan dengan kita Rasulullah diberaskan tikar apa dia kasar dia sampai berbekas di pelipisnya. Pernah 3 bulan pertama tidak ada makanan di rumahnya. 3 bulan pertama berarti 3 bulan. Kalau ibu 3 bulan itu masya Allah udah 2 kilo naik ya Bu ya. Karena banyak ya Bu ya. Tempat dari halal. Nah, ingat pujian Rasulullah. Ya. Tetap berpuasa. Nah, yang masih bulan Syawal, yang belum puasa Syawal, Bu. Kita kalau puasa Syawal ya. Kalau kita ibarat siapa puasa bulan Ramadan, tambah puasa Syawal itu sama dengan puasa dia selama setahun. Ya Bu, sayang ya Bu ya. Kalau kita tidak manfaatkan bulan Syawal. Nah, jadi ibu sudah selesai Syawalnya di sini. Selesai Bu Syawalnya. Jangan sampai bulan Syawalnya selesai, puasanya belum selesai. Ada nggak Bu? Maka sajiannya nanti nih. Nah, mungkin belum beruntung lagi nanti. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi jangan lupa juga berpuasa. Puasa Syawal. Nanti udah selesai Syawal, kan nanti ada bulan berikutnya. Puasa Senin, Kamis. Puasa Ayyumil Bid kalau usbuan. Ada lagi yang lagi puasa Daud. Ya kalau saya sampai sekarang belum bisa puasa Daud. Ya masih karena aktivitas turun naik kereta itu masih menggunakan yang dibilang banyak deh kalau puasa Senin puasa Kamis insya Allah. Tapi kalau puasa Daud belum sanggup karena memang
Ya mudah-mudahan aja insya Allah dikuatkan sama Allah ya Bu ya. Tapi jangan sampai nggak puasa sama sekali setelah bulan Ramadan. Puasa sunnah-sunnah banyak, puasa Arafah, puasa Asyura, banyak puasa sunnah. Terutama yang satu minggu itu puasa Senin dan Kamis. Memuliakan masjid Bu, nah ini ibu-ibu setiap bulan ada parenting di sini ya lah Bu. Walaupun yang ada hadirnya cuma sedikit ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang mewakili, yang hadir 5 itu 50, yang hadirnya 9 60. Yang hadirnya 4 itu 20 30. Berarti ibu-ibu masjid ini mendapatkan ilmu. Karena dulu ilmu ini masjid dalam pusatnya ilmu. Ya jangan sampai kita Ramadan selesai, masjid-masjid jadinya nggak ada lagi apa. Gak ada lagi yang harus sholat jamaah. Kita anak-anak laki disuruh ke masjid. Anak laki disuruh dia, ya baca Al-Quran di masjid. Jangan sampai bapak-bapak itu kalau begitu, kalau bapaknya sholat subuh di rumah cuma tidur, siram pakai air, gitu ya. Laki-laki itu sholat subuhnya di masjid Bu, ya nggak Bu? Ya kenapa? Kan capek ya Allah laki-laki itu berapa sih jarak kita antara masjid dengan ini? Itu laki-laki kalau ini kan memang bagus di rumah. Tapi kalau laki-laki suruh dia ke masjid, apalagi bapak-bapak. Iya, jalan kaki dari rumah ke masjid itu setiap langkah luar biasa. Sebelum nanti disolatin, yang sampai jarang pernah ke masjid, sekali ke masjid dalam keadaan apa Bu? Dalam keadaan disolatin, bukan dia di belakang makmum. Jadi kalau kita sholat kan di belakang makmum, ini di depan imam. Berapa? Sholatnya ini. Ya, makanya sebelum terlambat, ayo kamu ke masjid. Biasakan diri untuk beramal, sedekah, tetap jalan ya Bu ya. Infak subuhnya tetap jalan, boleh infak subuhnya ibu setiap pagi. Pada siapa yang pagi-pagi itu infak subuh nanti didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, ya Allah gantilah rezeki bagi orang yang berinfak ini. Kita kata malaikat, ini ada paling cuma 1.000 2.000 Bu. Beli es 1.000 2.000 nggak dapat sekarang ya Bu. Tapi ibu 1.000 infak subuh 10 hari udah jadi 10.000, sebulan udah 30.000. Bukan masalah jumlahnya, niatnya. Kan enggak bilang sama malaikat apa 1.000 cemen 1.000 enggak dihina malaikat enggak Bu. Tapi kata malaikat ya Allah gantilah ya orang yang berinfak subuh pagi. Itu ya Bu ya, jangan takut miskin apalagi cuma 10.000. Kan jarang pula kita cari uang 1.000 susah ya Bu ya. Kali nggak sekali kecil itu uang 2.000 ya Bu. 2.000 kali 30 ya. Bisa 60.000. Wah, boleh cakep, boleh saja naik, boleh diingatkan ya Allah dengan sedekah ini, ya Allah jadikan anak yang soleh-solehah atas nama anak kita. Ya Allah dengan sedekah ini ya Allah selamatkanlah anak-anak hamba dari bala musibah. Boleh. Ya Allah saya sedekah atas nama almarhum orang tua kami yang telah ada di dalam kubur ya Allah. Lapangkan dalam kuburnya, terangkan dalam kuburnya. Boleh. Boleh bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama anak ibu yang berangkat sekolah atau berangkat kuliah. Bersedekah atas nama suami ibu yang berangkat kerja pada minggu ini. Bisa ya Bu ya? Dengan 2.000. Siapa Bu? Bisa ya. Bu bakso berapa Bu? Sekarang ini sama ke bakso Bu bentar lebaran 20.000 Bu. Biasanya 13.000 jadi 20 Bu. Ya Allah. Apa lah rezeki bagi tukang bakso ya Pak Bu? Sedekah 20.000 berat. Makan bakso 20.000 tambah teh manis 5.000 25.000. Tambah 5.000 30.000. Ya kalau sedekah 1 bulan 1.000 30.000. Untuk sebulan. Satu kali makan 30. Kalau mungkin makan sendirian, bawa anak, bawa teman, bawa semuanya. Nah, insya Allah ya Bu ya semangat kita. Nah, disiplin di jalan yang benar. Nah, makanya Bu saya berharap nanti ibu rajin ikut parenting lagi, rajin ikut belajar ilmu lagi, rajin ibu misalnya apa namanya itu istiqomah disiplin pada hal yang baik. Dan yang terakhir ibu bahagia. Jalani hari dengan bahagia. Sebab kita tahu bahagia itu mencegah penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit fisik. Kenapa Bu? Ya, 80% hasil penelitian mengatakan sakit itu disebabkan oleh penyakit psikis. 80%. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada orang kena stres, depresi, kena lama. Ada orang-orang itu temperamen, darah tinggi, apa-apa gitu ya, dia mudah emosional, kena lah darah tinggi, jantung, kolesterol dan seterusnya. Awal itu dari penyakit-penyakit psikis. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia misalnya pemarah, dia misalnya suka depresi, suka stres, berasal dari penyakit psikis itu bisa menyebabkan penyakit jasmani atau penyakit fisik.
Oleh karena itu kita ada Allah. Apapun yang kita rasakan, bicara dengan Allah. Apapun yang kita inginkan, ngomong sama Allah, minta sama Allah. Allah tidak bosan. Allah tidak pernah mengatakan doa melulu kamu. Ya, tapi disuruh doa banyak. Ingat dengan Allah harus banyak. Berdoa itu harus banyak. Walaupun doa itu diulang-ulang, Allah nggak bosan. Bu, coba ibu minta sama manusia berulang-ulang. Lama orang tuh beda juga. Giliran sedih, giliran itu gue, giliran senang-senang mana loh? Ya gitu. Allah mau kita senang, mau kita sedih, mau kita apa, kita minta sama Allah semuanya pasti. Itulah Allah kasih sayang Allah luar biasa, makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ibu ya, kita adalah 11 cara kita istiqomah setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang istiqomah. Allah melapangkan segala usaha kita. Allah mudahkan segala usaha kita, disehatkan anak-anak kita, keluarga kita, sehat jasmani maupun sehat rohani. Anak-anak yang kita besarkan di dunia juga berkumpul nanti di surga Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami dari sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, mudahan kita diterima segala amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan kita dikuatkan untuk istiqomah pada Ramadan ini sampai 11 bulan berikutnya lagi kita memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah kita pada tahun tadi, mohon maaf lahir batin kalau ada salah, ada khilaf, pada Allah saya mohon ampun, pada ibu saya mohon dilapangkan, dimaafkan. Tentu dengan baca hamdalah dan doa istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.